Agama Islam itu sifatnya universal, sifatnya fitri, berhubungan dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia yang paling pokok idealisme daripada manusia itu adalah Allah, maka hubungan manusia dengan Allah juga ada. Kemudian idealisme kehidupan manusia yang ada di dunia adalah manusia sendiri, hubungan antar manusia. Kalau kalian itu hidup tidak bermanfaat untuk manusia sendiri, kalian hidupnya tidak ada manfaatnya. Kalau seumpama sedekah dengan cara yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan yang berseri-seri, berbuat baik, tidak menyakiti akan lebih bagus daripada sedekah sebesar apapun tetapi selalu menyakiti. Ajaran Allah bukan sekedar nafkah. Pokok ajaran Allah itu bukan sodako. Pokok ajaran Allah bukan infak. Jadi kalau seumpama kalian sudah meninfakkan harta kalian, itu bukan berarti segala-galanya sudah dilakukan oleh kalian. Ini bukan berarti kalian itu sudah puncak menjadi karir sebagai umat Islam yang paling mulia di depan Allah. Tidak, tidak, jangan seperti itu. Muslim yang terbaik adalah Muslim yang baik di depan Allah, dan Muslim yang selalu berbuat baik di depan manusia. Itu sebenarnya ada agama itu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يا أيها الذين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا kepada iman semua alladzina la tubtilu ajam batalakum sapa sira kabeh sedekatikum ing piro-piro sedekah sira kabeh ai ujuroha tegese ing piro-piro ganjaran sedekah bilman kelawan mundat-tundat. Apa bahasa Indonesia mundat-tundat? Mengungkit-ungkit wal adzalan ila ibtalan kelawan batalakan kalladzi yunfiqu kayatani bisnafaqu akan sebuah alladzi ai kibuka ibtali nafato ka ibtali nafaqatil ladzi kaya batalakne nafaqah wong kang yunfiqu nafaqah akan sebuah alladzi malahu ing hartane alladzi ri'an nasi karena pendelenge manusia ai mar'iyan ai muraiyan hale wong kang riya hale wong kang pengen dideleng lahum kadua sinas Allahum maring sinas dan kadua lahum maring sinas wala yu'minu lan ora iman sebuah alladzi billahi gustalla wal yawmil akhir dinakan akhir wa huwa utawi alladzi qad munafik famathaluhu maka utawi perumpamaane alladzi iku kamathalu sofadin kaya perumpamaane watu sing alus hajarin tegese watu amlasing kang alus atau amlasa kang halus itu. Hajarin amlasa kang halus alaihi iku ing atas si hajar atau sofwan turabun utawi tubuh fa'asobahu maka mikenani ing turab apa wabilun iku udan kang gede matorun tegese udan syadidun kang gede fatarokuhu maka ninggal sebuah wabil ing turabku atau ing sofwan kosol dan halekang atos solaban tegese kang atos solban atau tegese kang atos amlasin kang alus amlasin boleh amlasa boleh la syai'a oranana kang oranana suwiji-wiji ku tetap alih ingat sesofat layak diruna ora pada mampu sapa munafik kage istinafun utawi layak diruna iku istinafun ngawiti libayani masalil munafiqi kanggo nerangaken perumpaane wong munafik al munfiki kang nafaqoi sapa wong munafik atau sapa al munafik ria'an nasi karena pendilange manusia wa jumi'a lan dijama'aken wa dhabiru dhamir bi'tibari makna alladzi kelawan milang-milang makna alladzi ini walaupun mufrad tapi maknanya itu jamak ala syai'in ing atas wiji-wiji bima saking barang kasabu kang wis musahakaken sapa alladzi imma amilu tegese ngamalaken sapa alladzi la ila yajiduna tegese ora pada nemu sapa alladzina kabeh alladzi kabeh lahu marimma tawaban ing ganjaran fil akhirati ing dalam akhirat kama la yujadu kaya dene ora bisa ditemu ala sofani ing atase waktu alus apa sayun sebiji-biji minat turabi saking debu
alladzi kana kang ana apa turab iku alaihi ing atase alladzi kana kang ana apa alladzi iku alaihi ing atase sofat li idhabil matari karena ngilangaken udan lahu maring turab wallahu lan utai gustawa kula yahdi ora nunjukaken sapa gustawa alqauma ing kaum alkafirin kang kafir-kafir kabeh wa mathalul ladzina lan utawi perumpamaane wong ay nafaqatil ladzina ay mathaluta wa mathalu nafaqatil ladzina tegese utlan utawi perumpamaane pira-pira nafaqah wong akeh yunfiquna kang pada nafaqaken sapa alladzina kabeh ambalahum ing pira-pira hartane alladzina ka ibtigha amardatillahi karena nyuprih pira-pira kang diridhoi ing Gusti Allah taala ay talabu mardatillahi tegese nyuprih luruh pira-pira perkara sing diridhoi Gusti Allah taala tasbitan karena mantepaken min anfusihim saking pira-pira awak dhewe kese alladzina ay tahqiqan tegese nyatakan li thawabi maring ganjaran alaihi ing atase infak bi khilafil munafiqina kelawan sulayane wong munafik kabeh alladzina la yarjunahu kang ora alladzina wong akeh la yarjunahu kang ora pada ngarep sapa alladzina kabeh thawab bil ingkarihim kana ingkar si munafiqun ya atau alladzina lahu maring thawab wa minnan utawi min iku ibtidaiyatun kang makna ibtidaiyah ibtidaul ghayah min anfusihim kama tali jannatin gaya perumpamaane kebun bustani tegese kebun birobatin kang ana ing tanah luhur bitomir ra'i kelawan domero fathayan fathayar ra uruba robwa makanun utawi robba iku makanun panggonan murtafi'un kang dhuwur mustawin kang rata mustawin asalnya mustawiyun ya yaknya dibuang diganti tanwin namanya tanwin apa tanwin iwad lil anil harfi asawara kami kenani ing jannah apa wabilun udan fa'atat maka apa wabilun udan segede fa'atat maka nekani sapa si jannah ku ay aqta tegese awe ngupayi memberikan sapa si jannah ku ukulaha ing pira-pira uwai si jannah dutombil kafif lawan domai kaf ukulaha wa sukuniha lan sukune kaf ukulaha yaiku samaroha tegese ing buah-buahane si jannah dekfa ini kelawan rong tikelan rong lipatan ay mithlaima tegese rong perumpamaan barang yusmiru kang uwoh oposi nguwohi oposi sopo ghairuha yusmiru kang nguwohi opo ghairuha saliyane jannah fa illam yusibha maka laman ora mikenani ing jannah opo wabilun udan sing gede fatallun maka udan kang krimis maturun tegese udan khafifun kang ringan khafifun kang tipis krimis yusibuha kang mikenani opok tol ing jannah wa yakfiha lan nyukupi opok tol ing jannah lirtifa'iha karena dhuwure si jannah karena tempatnya di atas ada makna utai maknanya ikut tusmiru nguwahi opasi jannah ku tazkulan apa arane bersih opasi jannah ku itu kasuro akeh wa tazkulan bersih apa jannah ku itu tazku boleh bersih boleh munggah itu artinya berlipat-lipat kasuro aka fa'al matoru udan awum amqalla atawa setitik apa motor fakadhalika maka iku kaya mengkona situs mirwatas ku kasuran motor amqallaku nafaqatu man utai nafaqai wa mudhukira kamis ditutup sapa matasku yaiku adil tambah akeh indallahi ana insan yang Gusti Allah kasurat akeh apa nafaqah amqalla atawa setitik apa si nafaqah wallahu ta'ala Gusti Allah bima ing barang ta'maluna kang pada agawe sapa sira kabeh ing mah iku basirun dat kang banget ningali fayujazikum iku basirun dat kang banget ningali fayujazikum maka malas sapa Gusti Allah taala kum ing sira kabeh bi kelawan ma
ayawaddu anata pada teman, ayuhibbu tegese anata pada teman sapa ahadukum salah suwijine sila kabeh am takuna ing ta'ana lahu kadua ahad apa jannatun kebon bustanun tegese kebon min nakhilin saking korma wa a'nabilan anggur lan pira-pira anggur tajri kang lumaku min tahtiha saking sore jannat apa al anharu pira-pira sungai. Lahu kadua si walad lahu kadua si uang si ahad lahu iku kadua si uang ahad fiha ing dalam jannat samarun utawi uah min kulli samarati saking saban pira saking sakabehane pira-pira uahan. Kalau kulun itu kalau dimudhafkan kepada isim ma'rifat artinya apa? Sekabe. Kalau dimudhafkan pada isim nakirah saban-saban. Waqad asabahu lan teman-teman bismi kenani ing akhir sapa al-kabiru yaitu tua. Fata'ufa man kalama atau ahad minal kibari karena saking tua min anil kasbi saking kasab usaha walahulan iku kadua si ahad dzurriyyatun utawi keturunan du'afa'u pira-pira kang lemah-lemah auladun tegese pira-pira anak suwarun kang cilik-cilik layak diruna kang ora pada mampu supaya aulad ke alaihi ing atas kasan fa asabaha maka mikdani ing jannah apa i'sarun angin yang besar topat riyahun tegese angin syadidun kang besar kang banget kemudian fihi iku ing dalam i'sar narun utawi geni fahtarakat maka kebakar apa jannah faqidaha tegese ngilangaken apa si fahtarakat maka kebakar faqadaha ing kehilangannya si faqidaha ya bukan fakir faqidaha maka kehilangan siapa si ahad ing jannah ahwa jama ing paling butuh-butuh barang kana kang anak apa si ma ilaiha maring ahad karena kang ana posah ahad ing boleh atau karena kang ana posima iku ilaiha maring ahad gitu iku ilaiha maring jannah wa baqilan tersisa sapa ahad huwa ya ahad wa auladuhu lan pira-pira anake ahad azizatan halekam lemah mutahayyirin halawung kang kalau enggak ajuzatan hale kang tua wong kang lemah mutahayyirina hale wong kang bingung-bingung kabeh lahila takang oranana alasan ibu tetap lahu kadua aulad wa hadzal utawi iki ayat ki wa hadzal utawi ayat watu ahadum atapudak iku tamthilun perumpamaan li nafaqatil murai maring nafaqah maring nafaqah wong kang riya wal mani lan nafaqah wong kang datudat fi biha di dalam ilangnya si nafaqah wa anta bi naf'iha lan ora nanane manfaat nafaqah ahwaja ma ing paling butuh-butuh barang yakunu ka ana satu ahad imma yakunu ka ana opo ahad ilaiha maring si nafaqah di sana karena tadi itu karena kang ana sapa ahad gitu karena kan ahwaja makana kang ana apa ahad ahwaja boleh kang ana sapa mak juga boleh apa fil akhirati indal akhirat wal istifhamu istifham iku bi makna nafi kelawan makna nafi ayawadu itu la yawaddu ahadukum ayawadu di sana tuh al istifham makna nafi wa an ibnu Abbas dan sahabat Ibnu Abbas huwa li rajulin amila bit ta'ati thumma bu'itha lahu thumma ba'atha lahu syaitan fa amila bil ma'asi hatta ahraqa a'malahu huwa utawi si tamthil iku li rajulin kadue wong lanang
uang. Aduh, kalau rojul di sini bukan berarti laki-laki, uang. Amila kang beramal sapa rojul bertaati kelawan piro-piro kang taat. Ketaatan summa ba'atha maka kari-kari mutus lahu maring rojul, summa ba'atha maka kari-kari mutus, maka kari-kari bangkit lahu maring rojul. Apa sapa asyaiton syaitan fa'amila maka ngamalakan apa sih rojul bil ma'asi kelawan piro-piro kemaksiatan hatta ahraqa sehingga bakar sapa syaitan a'malahu piro-piro amal rojul. Kadzalika kaya muka kabeh ku ngatku di atas aikama kaya barang bayan akan dismertelakan sapa Gusti Allah. Jangan kayak kama barang macam kama bayana kaya dene wis mertelakan sapa Gusti Allah maing barang tukiro kami ditutur apa ma yubayyin mertelakan sapa Allah Gusti Allah taala lakum maring sira kabeh al ayat ing pira-pira ayat la'allakum manawa sira kabeh ku tatafakkaruna pada mikir-mikir sapa sira kabeh fata'tabiruna maka ngalap pelajaran bisa ngambil pelajaran sapa sira kabeh. Ya ayyuhalladzina hiwa'ake amanu kepada iman sapa alladzina anfiqu nafaqwa sira kabeh ai zuku atau zakku bukan zakku zakat sira kabeh min thayyibati masakin piro-piro kang bagus barang ai jiyadi ma tegese piro-piro kang bagus barang kasab tungka wis usaha sapa sira kabeh minal mali harta wa min thayyibati masakin saking piro-piro kang bagus barang akhrasna kami setokaan sapa kami lakum kang sira kabeh minal ardi saking bumi minal hububi bayane saking piro-piro biji-bijian masih madilan uang-uang wala tayammamulan aja nejah sapa sira kabeh ay taqsidu tegese aja nejah sapa sira kabeh al khabitha ing kamblesa arrodi ategese kamblesa kang ala minhu saking si ma akhrajna kuna maka satengku ay minal mazkuri tegese saking perkara kami ditutur tunfiqu pada nafaqah tunfiquna pada nafaqah kun sapa sira kabeh ing si rodi ing khabith fi zakati ing dalam zakat halun utawi tunfiqu ku halun hal tunfiqu hale pada nafaqah kun sapa sira kabeh ing rodi fi zakati ing dalam zakat halun utawi tunfiquna ku halun hal min dhamir tayammamu saking dhamir nafaq tayammum walastum lan ora ana sapa sira kabeh iku bi akhirihi kelawan wong kang ngalap ing rodi ing khabith ayil khabithi tegese ing khabith au a'taitumuhu atawa mupai sapa sira kabeh ing khabith fi huquqikum ing dalam pira-pira hak sira kabeh illa ang tuhbidu angin yen tamermaken sapa sira kabeh fihi ing dalam khabith bitasahuli kelawan gawe gampang wa khabdil basari bitasahuli kelawan gawe gampang wa khabdil basari dan ngeremakan fakaifa maka ala kaya ngapa tuhduna pada upaya sapa sira kabeh pada nakakan sapa sira kabeh min husakil khabith haqqallahi ing haqqi Gusti Allah wa'lamu lan warwa sira kabeh anallah ing sunna Gusti Allah ghaniyun kama sumugi an nafaqatikum saking pira-pira nafaqah sira kabeh hamidun utat kang terpuji mahmudun tegese terpuji ala kulli halin ing atase saban-saban bertingkah. Asyaiton utawi syaitan iku ya'idukum janjiaken sapa setan kum ing sira kabeh al-faqra ing kefakiran yukhawwifukum tegese merdi-merdi sapa setan kum ing sira kabeh biklan fakir ing tasuddatum lamun sedekah sapa sira kabeh fatamastaku maka pada nahan sira kabeh maka pada nahan sapa sira kabeh maka pada nahan sapa sira kabeh wa ya'murukum lan perintah sapa setan kum sira kabeh bil fahsya'i kelawan keblesakan bukan fatamastaku fatum siku maka pada nahan maka ngakar sapa sira kabeh asalnya fatum sikuna itu. Jadi fa-nya itu jawabnya in, jadi termasuk ambil jazm. Wa ya'murukum lan perintah sapa setan kum isyara kabeh bil fahsya'i kelawan pira-pira perkara sing ala al bukhli tegese pelit wa man zakati lan nyegah zakat perlu lan utawi Gusti Allah ku yang itukum menjanjikan sapa Gusti Allah kum isyara kabeh ala infaq ing atase nafaqakan
nafaqoi maghfiratan ing ampunan min saking Gusti Allah dzunubikum maring pira-pira dosa sira kabeh wa fadlan lan ing anugerah rizqon tegese rezeki khalafan halida diganti min saking nafaqah min saking infak atau minhu saking Gusti Allah boleh minhu saking Gusti Allah. Allah lan utawi Gusti Allah kuwasiun zat kang maha luas apa fadluhu anugerah Gusti Allah taala alimun tur kang maha mengetahui bil munfaqi kelawan perkara sing dinafaqoi yuti maringi sapa Gusti Allah taala al hikmata hikmah ahli ilmu tegese ilmu an nafi' kang bermanfaat al muqdi kang makani apa si ilmu nafi' ku ilal amali maring amal ilal amali maring amal man ing wong yasha'u yu'til hikmata man ing wong yasha'u kang kersa sapa Gusti Allah iman wa man lan utasapan wong ku yu'ta diparingi sapa man al hikmata hikmah faqul utiya maka teman-teman mesti diparingi sapa man khairan ing kebagusan kafiran kang akeh lima syirihi karena kon balik ke siman ila sa'adat dibalik kebahagiaan al abadiyah tiga bangsa selawase wa may yadzakkaru lan ora bisa nerima pitutur ora bisa nerima pitutur sapa illa ulul albabi angin pira-pira wong kang anduweni pira-pira intelektual wong kang anduweni pira-pira ati fihi iku indalnya zakaru itu wabutai utawi ini dua makna asalnya ya tazakkaru ya tazakkaru taknya diganti dal ya tazakkaru mau diidghamkan dannya disukunkan yang pertama ya tazakkaru diidghamkan ya tazakkaru fil asli indal asalnya fil dali indal dal ya ta'idu tegese nerima pitutur wa may yatazakkaru dan orang bisa nerima pitutur sapa illa ulul albabi angin pira-pira wong kang anduweni pira-pira ati ayat ashabul uquli pira-pira tegese pira-pira wong kang anduweni pira-pira akal. Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang masalah kalian nafaqah, di mana nafaqah ini hubungannya manusia dengan manusia. Manusia dengan manusia, tetapi Allah kaitkan nafaqah ini dengan keadaan kalian, kehidupan yang ada di akhirat. Kalian kaitkan dengan keadaan kalian yang ada di akhirat berupa kerugian, nikmat sampai ke surga. Kemudian juga Allah juga mengaitkan nafaqah atau zakat atau nafaqah kepada orang lain dengan perkara yang khabith, yang jelek. Itu Allah memperumpamakan itu zakat memberikan sesuatu kepada Allah, mengaitkan dirinya dengan nafaqah, sehingga tafsirnya disebut ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi, itu tafsirnya kata Imam Jalaluddin Asyuti, bagaimana mungkin kalian itu untuk kalian pribadi diambil yang baik, untuk Allah diberikan yang jelek. Jadi seolah-olah nafaqah dan zakat itu untuk Allah. Ini salah satu cerminan agama Islam, di mana agama Islam itu sifatnya universal, sifatnya fitri, berhubungan dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia yang paling pokok idealisme daripada manusia itu adalah Allah, maka hubungan manusia dengan Allah juga ada. Kemudian idealisme kehidupan manusia yang ada di dunia adalah manusia sendiri, hubungan antar manusia. Jadi artinya kalau kalian itu hidup tidak bermanfaat untuk manusia sendiri, kalian hidupnya tidak ada manfaatnya. Kalau kalian hidup di dunia tetapi kalian tidak bermanfaat untuk orang lain, itu nggak ada artinya kalian hidup. Kalau hanya sekedar kalian hidup memenuhi kepentingan diri sendiri, dia sugi dewek, dia kaya sendiri, punya uang buat sendiri, punya kepentingan semua buat sendiri, tidak pernah menengok ke kanan dan ke kiri, itu hidup kalian akan disamakan oleh Allah dengan binatang, hanya memenuhi diri sendiri.
Maka manusia itu beda. Diajari oleh Allah, anfiqu mimma razaqnakum wa mimma kasabtum. Nafaqahlah kalian, pedulilah. Nafaqah di sini maksudnya adalah awal daripada perintah Allah yang pokok untuk zakat. Tetapi ajarannya sebetulnya bukan hanya zakat dan nafaqah. Secara syar'inya zakat, tetapi ajaran agama di sini artinya peduli kepada orang lain. Baik kepada orang lain. Sedekah itu maksudnya baik kepada orang lain, bukan hanya mengeluarkan uang, bukan hanya mengeluarkan harta kepada orang lain kemudian selesai. Tidak. Maksudnya adalah berbuat baik kepada orang lain. Kalian tuh kalau semua kalian punya uang, punya kemampuan, kalian tidak peduli kepada orang lain, hidup kalian tidak baik. Hidup kalian tidak bermanfaat. Buat apa kalian hidup? Nggak ada manfaatnya kata Allah. Di akhirat juga tidak ada manfaatnya kalian. Tidak akan ada nilai dan kualitasnya sangat rendah. Roti rendah sekali. Manusia yang berkualitas rendah, manusia yang hidup untuk dirinya sendiri, dia tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi berkorban untuk orang lain. Jadi ada sekalian di sini. Jadi manusia diajari oleh Allah Subhanahu wa taala nafaqah, berbuat baik kepada orang lain. Tapi yang namanya nafaqah itu makanya tidak hanya memberikan harta kepada orang lain. Tidak hanya memenuhi kebutuhan tetangganya, tidak. Tapi harus berbuat baik. Makanya kalau supaya kalian memenuhi kebutuhan saudara dan tetangga kalian, memenuhi kebutuhan kawan-kawan dan orang-orang fakir miskin, dipenuhi kebutuhannya. Tapi waktu tabi'uha al-man wal ala. Tapi setelah itu kalian tunda-tunda. Ngungkit-ngungkit, menjelek-jelekin orang yang dikasih sedekah, orang fakirnya dijelek-jelekin, orang mintanya dijelek-jelekin. Bil mani, tunda, dia itu lagi waktu kemarin juga dikasih, sekarang dia itu begini kasih, ngomong. Wal ada nyakiti, disakiti hatinya, maka itu pun pahalanya akan habis. Di depan Allah tidak ada artinya. Kenapa? Karena pokok daripada nafkah ini sebetulnya bukan hanya permasalahan ekonomi, bukan hanya permasalahan yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hajat daripada masyarakat miskin atau fakir, tetangga kita yang fakir dan miskin. Bukan sekedar itu, tetapi dalam konteks spiritualitas agama ini adalah kalian sebagai manusia harus mampu berbuat baik kepada manusia. Kalau seumpama sedekah dengan cara yang tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adha. Ucapan yang baik, ucapan yang berseri-seri, berbuat baik tidak menyakiti akan lebih bagus daripada sedekah sebesar apapun tetapi selalu menyakiti, diikuti dengan menyakiti. Jadi artinya pokok daripada ajaran Allah bukan sekedar nafkah. Pokok ajaran Allah itu bukan sedekah. Pokok ajaran Allah bukan infak. Jadi kalau seumpama kalian sudah menginfakkan harta kalian, itu bukan berarti segala-galanya sudah dilakukan oleh kalian. Kalau kalian sudah mengurus zakat dan bayar zakat, itu bukan berarti kalian menjadi muslim yang paling taat, bukan itu. Kalau kalian seumpama sudah sedekah, kalian sudah sedekah kepada fakir miskin, ini bukan berarti kalian itu sudah puncak menjadi karir sebagai umat Islam yang paling mulia di depan Allah, tidak. Tapi kalian menjadi puncak, jadi orang yang baik di depan Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim adalah ketika kalian mampu berbuat baik kepada tetangga dan saudara, mampu berbuat baik kepada manusia semuanya. Jadi bukan masalah sedekah. Kalau sedekah seurusan Allah, tidak usah perintah manusia, Allah juga bisa memberikan kekayaan kepada hamba-Nya. Ya tidak. Tapi jangan sampai disakiti. Ini yang disebut dengan apa? Ini yang disebut dengan agama Islam itu sifatnya transendental. Agama Islam itu sifatnya bukan sifat ibadah ansih. Kalau kalian seumpama ibadah sembahyang puasa wakil, baca Qurannya bagus, bukan berarti kalian itu sudah menjadi umat muslim yang paling berkualitas di Indonesia, bukan. Walaupun bagaimana fadilahnya baca Al-Quran, betul itu hadisnya Rasulullah. Walaupun bagaimana fadilahnya orang sholat sunnah, betul. Orang sedekah, betul. Tetapi di balik ibadah, ubudiyah itu hubungan baik di depan Allah. Sedekah hubungan baik di depan manusia.
Ketika ibadah kalian menyakiti hati saudara dan tetangganya, berarti tidak baik kepada makhluk Allah. Ketika tidak baik kepada makhluk Allah, berarti tidak baik kepada Allah. Percuma ibadah, percuma puasa, percuma sholat. Ketika kalian berbuat baik, sodako kepada manusia, sodako kepada tetangganya, tetapi kalian masih menyakiti hati tetangga dan saudaranya, sodako itu dengan diikuti dengan menyakiti, dengan bundat-bundat, ngungkit-ngungkit, sehingga orangnya merasa tersakiti dengan sodako itu, berarti kalian belum berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, kalian di sini buat apa sodako? Makanya kata Allah, tidak usah kalian sodako. Qaulun ma'rufun, ucapan kata-kata yang baik, berbuat baik di depan tetangga dan saudaranya, itu akan lebih baik daripada sodako yang pada akhirnya diikuti dengan al-mannu, yaitu adalah mundat-undat, caci maki, wal ada, dan nyakiti orang yang dikasih sodako. Ini akan lebih baik ucapan yang bagus, al-basyasha, pergaulan yang bagus, mesem wajahnya, sumai, itu akan lebih bagus. Sebab artinya inti daripada ajaran Allah itu bukan sekedar ubudiyah, itu bukan sekedar sholat ansih, bukan sekedar puasa ansih, hanya puasa, sholat, kemudian itu orang yang paling top. Tidak. Hanya sodako dan zakat itu berarti sudah top. Saya sudah puasa, puasanya senang puasa sunnah, sholatnya senang sholat sunnah, nafkah, sodakonya saya sodako kepada orang fakir miskin, sodako kepada madrasah dan pesantren. Apakah itu sudah menjadi orang yang paling ideal? Yang paling ideal bahwa dia adalah muslim yang terbaik? Tidak, jangan seperti itu. Muslim yang terbaik adalah muslim yang baik di depan Allah, dan muslim yang selalu berbuat baik di depan manusia. Itu sederhana aja agama itu, gak usah dibikin repot. Jadi Allah itu mengaitkan dirinya dengan kepedulian kalian kepada manusia. Allah itu beriman kepada Allah, agama Allah, beriman kepada Allah, taat kepada Allah, baik kepada Allah, itu adalah sangat berkaitan dengan kebaikan kalian di depan manusia. Maka Rasulullah pernah Rasulullah itu pernah Rasulullah pernah ditanya oleh Allah, ya Muhammad, kalau seandainya ada seorang hamba saya puasa Ramadan, diteruskan dengan puasa Syawal, sebelumnya puasa Sya'ban, setiap malamnya sholat tahajud, sholat tarawih gak pernah ditinggal, keterusan gak pernah ditinggal, dia kemudian melakukan kebaikan, baca Al-Quran, melakukan ibadah sepanjang Ramadan, tiap hari, tiap petang, tiap malam, tiap pagi. Tapi Muhammad, kalau dia tidak membayar zakat fitrah yang 2,7 kilo itu, atau 3 kilo itu, ibadah mereka aku anggap sia-sia, tidak ada gunanya. Ini bukan berarti Allah itu menjual ibadahnya kalian dengan 3 kilo atau membandingkan ibadah kalian dengan 3 kilo, bukan. Ini bukan berarti bahwasanya loh kok Allah kenapa kok ibadah saya kok hancur gara-gara 3 kilo ini. Wah, Allah berarti materialistik. Bukan seperti itu. Artinya apa? Artinya bahwa agama Islam ini sangat ditentukan oleh sikap kalian kepada sesama manusia. Bahwa Allah tidak akan menganggap baik ketika kalian tidak berbuat baik kepada manusia. Kan seperti itu. Buat apa kalian itu melakukan beragama, melakukan ibadah, melakukan puasa, tapi kalian tidak pernah berbuat baik kepada tetangga, tetapi kalian tidak pernah berbuat baik kepada sesama manusia. Orang selalu tersakiti oleh kalian. Nah ini. Makanya Allah ketika menyebut sedekah yang terbaik diambil dari harta itu adalah, makanya thayyib min thayyibati ma kasabtu. Makanya thayyib, thaba yathib. Bukan min khairi ma kasabtu, bukan, min thayyib. Thayyib itu thaba yathibu. Thaba itu artinya bagus. Bagus apa? Adem. Contoh begini ya. Contoh kalau seumpama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya. Qulu min rizqillahi, seumpama halalan thayyibah, seumpama apa namanya yang dalam Al-Qur'an itu?
Kalian makanlah kalian dari rezeki yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Apa itu thayyib? Apakah sudah tidak cukup halal? Tidak cukup. Halal itu syar'iyah. Thayyib itu adalah merupakan tazkiyatun nufus, membersihkan hati. Maka dari itu Imam Zainuddin Al-Maribari di dalam kitab Fathul Mu'in pernah menyetir seperti ini. Jadi kalau seumpama thayyiban itu adalah min haitsu ar-rizq yakhruju min thibin nafas, yaitu rezeki itu keluar dari hati yang adem. Contoh begini, Hafni punya utang sama Aldi 500.000. Hafni anaknya lagi sakit, punya uang 500.000 mau dibawa ke rumah sakit. Begitu dibawa ke rumah sakit, tanya sama dokter berapa obatnya, 1.200.000. Jadi butuh uang 500.000 tidak? Ada uang 1 juta kurang 200.000. Aldi datang nagih 500.000. Hafni mengeluarkan uang 500.000 untuk bayar ke Aldi. Berat atau tidak? Berat tidak? Berat. Karena apa? Karena anaknya lagi sakit di rumah sakit. Maka Aldinya marah-marah harus bayar pokoknya. Akhirnya Hafni dengan berat hati membayar 500.000 itu, padahal anaknya masih ada di rumah sakit perlu biaya 1.200.000. Dia uangnya tinggal 1 juta, jadi diambil 500.000 oleh Aldi, malah berkurang tinggal 500.000. Kurangnya tambah banyak menjadi 700.000. Di sini Hafni mengeluarkan uang itu adalah jangan berat hati, namanya tidak thayyib. Min haitsu ar-rizq yakhruju min ghairi thibin nafs, artinya tidak tenang. Maka yang 500.000 kepada Aldi itu sungguh halal tapi tidak thayyib. Paham tidak? Makanya kata Imam Zainuddin Al-Maribari dalam kitab Fathul Mu'in mengatakan bahwasanya tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang halal itu thayyib. Tidak semua yang baik, tidak semua yang benar itu baik. Tidak semua yang benar itu baik. Ada benar, tidak baik. Contohnya begitu. Maka thayyib ini adalah yang ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam ayat pernikahan, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i. Ma thaba lakum. Perempuan disifati yang kalian perintahkan, kalian diperintahkan oleh Allah dinikahi adalah perempuan yang thayyibah, yang adem. Kenapa? Sebab yang thayyib karena perempuan itu fankihu ma thaba. Ma ini li ghairil akil, kata orang ahli salaf, ya kan? Kalau yang lil akilnya apa? Man. Kenapa Allah tidak berfirman fankihu ma thaba? Ma thaba, ma di sini kata para ulama tafsir maksudnya imra'atun, ay fankihu imra'atan thabat. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman perempuan koma? Tidak masuk akal. Karena memang hidupnya perempuan itu tidak bisa ukurannya akal. Kalau kalian hidup dengan istri kalian dengan logika, dia bakal mancing akal, nggak bakal beres. Kadang-kadang ada satu kasus penyelesaian rumah tangga itu diselesaikan oleh seorang suami, di mana suami tidak menggunakan rumus logika, tapi rumus perasaan hati. Gawe masakan, gawe sambal, belenak, tapi kira-kira sambal. Dibuat terasinya 11, cabenya cuma 4, didugui, maka kemudian garamnya setengah gelas. Begitu dimakan langsung sariawan suaminya. Ya. Tapi ditanya, Kang, enak tidak? Jawab aja, enak. Enak, enak. Sambal sih paling enak. Enak, Masya Allah. Sekali tangan langsung bengor kabeh. Nah itu karena apa namanya? Itu tinggal dijawab enak saja, nggak masuk akal dong, nggak masuk akal. Ada beberapa kasus yang diselesaikan dengan cara hati. Rasulullah pernah seperti itu. Rasulullah itu pernah.
Ketika Rasulullah SAW itu bertemu dengan orang penanam jeruk, ya Rasulullah, jeruk saya ini paling hebat di Madinah, manis-manis, warnanya bagus, rasanya manis. Dan di panjenengan kalau mampir ke sana nanti akan saya kasih, saya pilih yang manis-manisnya, yang bagus-bagusnya. Masya Allah, kata Rasulullah, betul-betul. Rasulullah kalau diajak bicara senyum, dia senyum. Kalau bangga, Rasulullah ikut bangga, ikut senang-senang. Begitu Rasulullah mampir, ya Rasulullah, ini jeruk untuk panjenengan, ini khusus untuk panjenengan, pasti rasanya manis, paling enak seluruh dunia. Begitu dicoba oleh Rasulullah, Masya Allah, asam kecutnya luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu nahan rasa asam sehingga tidak nampak di depan orang yang punya jeruk itu. Itu kan bisa keringetan, badannya Rasulullah keringetan karena nahan muka asam, diam aja. Begitu subhanallah, asam ditahan, jangan sampai mulutnya nyungir-nyungir. Begitu dimakan, ya sambil orangnya melihat wajahnya Rasulullah, enak ya Rasulullah. Kata Rasulullah, Masya Allah, enak sekali. Jeruk yang paling manis di Madinah itu, ayo Abu Bakar, ayo begitu. Rasulullah nambah lagi, boleh tak nambah? Boleh, itu tahu. Pas saya sudah yakin panjenengan pasti suka sama jeruk saya tuh. Padahal suwartanya sudah berduk-berduk. Itu Rasul kalian, Rasul. Abu Bakar As-Siddiq dengan Sayyidina Umar ketika itu nggak ngerti bahwa itu asam. Kata Abu Bakar, ini jeruk manis, kata begitu tak, Masya Allah. Barulah di sini Abu Bakar dan Sayyidina Umar memahami bagaimana Rasulullah caranya mendidik korban. Nah ini kadang-kadang perempuan tuh ya kayak gitu, perempuan mau tuh makanya entah perempuan itu apa namanya, kalau seumpama, makanya kata Allah, kata Rasulullah, perempuan itu adalah ibaratnya akalnya itu cuma 10%, nafsu syahwatnya 90%. Fi kulli waqtin wahidin nyewotun wa bengkerengan. Ada sedikit-sedikit bengkerengan, ada sedikit-sedikit nyewot. Perkara kecil jadi besar. Justru perkara besar dia anteng-anteng saja. Ubli mancing akal. Oh iya, stop. Kalian menghadapi perempuan jangan sesuatu yang mancing akal. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma tobalakum. Perempuan itu mah dikelirin akil. Jadi ada beberapa kasus rumah tangga yang tidak dihadapi dengan apa? Dengan logika. Tapi yang penting apa? Dihadapi dengan sesuatu cara di mana supaya membuat hatinya perempuan itu tenang, adem. Maka nikahilah dengan perempuan yang bisa menjadikan adem hidupnya kalian. Supaya hidupnya kalian sejuk. Kalau kalian hidupnya sejuk, tidak panas, kalian akan terprogram hidupnya sehat kalian. Tidak ada pikiran, tensi darahnya kalian tensinya tidak naik, standar stabil, jantungnya tidak deg-degan, kemudian juga kalian makannya juga enak, hidup sehat, olahraga mau kemana saja enak, akhirnya relasi dengan hubungan dengan antar manusia bisa terwujud, akhirnya kalian menjadi orang sukses. Ini karena perempuannya itu thayyibah. Tapi kalau perempuan itu melarang ke sini, jangan ke sini, pokoknya saya nggak suka ke sini, nggak mau, jangan bergaul dengan ini, bergaul ini. Akhirnya perempuannya di kamar aja. Tapi kalau nggak punya uang, marah-marah, nyot-nyot, bagaimana kalian? Itu perempuan suka menahan suaminya untuk jangan keluar, tetapi dia butuh uang, minta sama suaminya. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Aturan kalau perempuan itu membutuhkan uang, dia pengen uangnya banyak, pengen selalu dapat uang, itu kan laki-lakinya dibiarkan mencari uang. Tapi itu dia perempuan baru keluar aja. Ada di mana kamu? Ada di mana kamu? Udah pulang, jangan lama-lama. Akhirnya nggak bisa lama ngobrol, durung berangkat, bubar kabeh bisnis. Jangan bergaul dengan ini, jangan bergaul dengan ini. Itu laki-laki adanya di rumah aja, nggak punya duit, marah-marah dia, nggak masuk akal. Karena perempuan itu ghairil akal. Jadi jangan dinilai seperti itu. Tinggal kalian apa? Fangkihu ma tobalakum. Tapi tobat. Suku perempuan memiliki sifat karakter seperti ini, tapi kalian carilah yang thayyib, yang bisa membuat hati kalian adem, yang membuat hati kalian itu bisa sejuk. Kalian akan jadi orang sukses, kalian akan jadi orang berharga di mata manusia. Nilai derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak lagi usah kalian ngukur cantik.
perempuan cantik hidup kalian menjadi sakit, perempuannya kaya hidup kalian menjadi terinjak, perempuannya pintar hidup kalian malah tidak dihargai. Buat apa? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nikahilah bukan dengan orang yang kaya, dengan perempuan yang cantik, bukan perempuan yang pintar, dengan perempuan yang bisa menyebabkan hati kalian sejuk, hidup kalian nyaman. Ya tidak, sehingga tidak sakit. Kalian ini kalau seumpama punya istri seperti itu, sakitnya hidup kalian, tensi kalian darah naik, darah tinggi, stroke, nggak bisa apa-apa. Akhirnya kemudian diabetes, kena darah tinggi karena diabetes, karena kencing manis. Apa sebabnya? Karena pikiran terus sungguh makan pikiran. Ketika orang berpikir pusing itu, maka aktivitas daripada tubuh itu banyak yang rusak. Maka nggak boleh pusing, nggak boleh marah tuh, karena ketika marah itu ada beberapa saraf yang mati. Nggak boleh kalian marah. Nggak usah kalian perempuan yang cantik-cantik. Kalau kalian perempuan yang cantik, nanti kalian bingung nanti. Sama juga kalian tuh orang perempuan, anak perempuan. Kalau semua kalian tuh hidupnya pengen nyaman, pengen tenang, itu jangan mencari laki-laki yang ganteng, nggak nyaman. Kalian punya suami ganteng nih, ya? Bingung nanti. Suami keluar bingung, jangan-jangan ada yang godain, jangan-jangan ada yang nyapa. Ada lagi temennya perempuan, jangan-jangan suka sama suami saya, jangan-jangan jadi urip deg-degan. Begitu keluar itu jangan lama-lama dia ada apa, selalu curiga, pengen nguntit di belakang. Lah ini apa sebabnya? Karena kalian nyarinya laki-laki yang ganteng. Coba laki-lakinya kalau kalian jangan yang ganteng-ganteng supaya hidupnya tenang, jantungnya sehat. Cari laki-laki yang badannya gemuk, kulitnya hitam, sembilok adus-adus, mengebelek ke bambu apa, rambutnya jiwok, banyak tumaknya, kulitnya lemu, senengnya mangan, turunya ngorok. Insya Allah itu suami kalian keluar malam-malam juga insya Allah aman-aman aja. Jantung kalian sehat. Ya, jantung kalian sehat nanti kalian. Nah itu jadi moto kalau yang bisa. Nah, begitu juga kalian tuh kalau punya istri yang cantik, ya bingung nantinya kalian. Keluar bingung, terlambat sedikit curiga lah. Mau cari perempuan yang biasa-biasa saja, yang bisa khidmat kepada kalian. Ini thayyib, ini sangat penting di dalam seluruh segmen kehidupan manusia itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.